Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Siap. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini adalah Ibu yang ngajar karena Ibu untuk menyelesaikan tugas PPL. Ini PPL pertama, jadi nanti kita 2 kali pertemuan, ya. Ya. Oke, jadi Ibu untuk pelajaran ekonomi untuk 1 bulan ini Ibu yang ngajar, ya. Ya, Bu. Oke, semua ya. Oke, kemudian semua hadir kan? Hadir, Bu. Satu saya tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu dia kenapa? Naik di kampung. Sudah berapa hari? 1 minggu Sudah ada 2 hari. Sudah mau 1 minggu? Iya. Oh, ya, nanti kalau sudah ada di sini yang mungkin yang tahu rumahnya tolong disampaikan bahwa usahakan kehadirannya itu dijaga ya, jangan malas-malas. Oke, itu saja. Siapa yang tahu pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Nah, Saya sampai di lembaga jasa keuangan. oh ya, pintar. Siapa lagi? Apa lagi selain lembaga jasa keuangan? Ada lagi? Oke, Ibu tanya dulu, yang jasa keuangan itu apa-apa saja? Yang termasuk lembaga jasa keuangan, ayo lihat di buku. Minggu lalu Ibu suka kasih toh? Ada yang tahu? Jeffrey? Ada nama Jeffrey sini? Ya. Yang termasuk jasa keuangan? Ayo lihat. Lupa semua. Oke, nanti dilihat lagi ya pelajaran berikutnya. Oke, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah tentang bank sentral. Sebelum Ibu sampai ke bank sentral, lihat dulu apa tujuan kita di dalam pembelajaran ini. Oke, satu orang tolong dibaca. Kamu coba baca tujuan pembelajaran kita untuk hari ini apa? Berdiri. Suaranya dikeraskan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode kognitif dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank sentral, mengidentifikasi tujuan dan fungsi bank sentral, menentukan tugas bank sentral, dan menguraikan kewenangan bank sentral dengan tepat. Pintar. Jadi ini adalah tujuan kita. Jadi tujuannya Ibu harapkan setelah nanti mengikuti pelajaran ini kamu tahu apa itu bank sentral, apa tugasnya bank sentral, apa fungsinya bank sentral, apa wewenangnya bank sentral, ya? Oke, Ibu tanya dulu. Bank sentral di Indonesia ini apa namanya? Ayo, siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi seluruh dunia ini pasti ada bank sentralnya, ya. Untuk kita di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia. Oke? Jadi sebelumnya kita nonton dulu video, ya. Oke, dulu. Diharapkan perhatiannya nonton ini karena semua tugasnya ada di dalam sini. Oke. Betul Pak, nilai tukar mata uang negara kita semakin melemah. Defisit anggaran kita semakin membesar Pak, karena impor kita meningkat. Mudah-mudahan masyarakat tidak semakin tangguh ya Pak, karena banyak dari mereka berbondong-bondong mengambil uang dari bank dan dari ATM. Lalu bagaimana Pak? Kalau kondisinya seperti ini, saya Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Irma. Sebelumnya kalian sudah mendengar kegelisahan Pak Presiden dan Bu Menteri kan? Nah, ternyata Bank Sentral memiliki peran penting ya. Siapa yang sudah tahu apa itu Bank Sentral? Setiap negara memiliki Bank Sentral.
itu adalah video tentang bank sentral, ya. Jadi bank sentralnya kita di Indonesia itu disebut dengan BI. Dulu itu sebelum ada BI itu waktu zaman kolonial Belanda itu Bank Indonesia, Ibu kasih lihat ya sejarahnya. Jadi Bank Indonesia itu dulu disebut dengan Dejavace Bank, ya. Itu pada tahun 1828 itu Javace Bank itu bertugas menerbitkan uang kertas, ya. Itu atau banknotes, kemudian memberikan kredit kepada perusahaan, memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Tapi pada saat Indonesia merdeka, bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia, ya. Dari video tadi, siapa yang mau bertanya tentang bank sentral? Siapa? Berdiri. Oke. Kan Bank Sentral Indonesia salah satu tugasnya adalah mencetak uang kartal. Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk bagi-bagikan ke masyarakat yang miskin? Oke, ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ada yang tahu jawab? Kenapa Bank Sentral kan tugasnya itu mencetak uang kartal. Uang kartal itu adalah termasuk uang kertas dan uang logam, ya, itu uang kartal. Tugasnya Bank Indonesia itu dia mencetak uang, ya. Jadi dia cetak uang untuk nanti kalau misalnya ada bank yang misalnya membutuhkan dana, itu biasanya dipinjam dari Bank Indonesia, ya. Terus bank-bank yang mulai mau bangkrut itu biasanya pinjamannya ke Bank Indonesia. Terus pemerintah juga, pemerintah pinjamnya ke Bank Indonesia, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagikan ke kita kah, ke warga-warga miskin yang banyak di Indonesia, ya toh? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kenapa tidak dicetak banyak-banyak? Kalau dicetak banyak-banyak berarti uangnya kita itu sudah tidak ada nilainya. Betul tidak? Betul. Nah, kalau kita cetak banyak-banyak ini, oh berarti uang sudah tidak ada nilainya, ya. Karena semua orang punya uang. Sampai banyak-banyak misalnya dicetak banyak-banyak terus dibagi-bagikan, nilai uang sudah tidak ada. Nanti efeknya apa? Harga barang nanti akan naik, ya. Itu. Jadi kenapa pemerintah? Jadi mereka itu pemerintah Bank Indonesia, Bank Sentral itu tugasnya menstabilkan nilai uangnya kita supaya antara barang dengan nilai uangnya kita itu dia stabil sama. Ya, supaya kalau misalnya dibagi-bagikan, dicetak banyak-banyak terus dibagikan ke orang-orang, tidak ada lagi harganya itu uang. Ya, mengerti? Nah, itu kenapa pemerintah, karena kita dulu itu berpikir kan, kenapa pemerintah ada tinggal cetak uang lah bagi-bagi ke kita yang miskin ini, iya toh? Padahal aduh, ini kita butuh uang banyak-banyak ini. Kita bayar mungkin utangnya kita di luar negeri, iya toh? Nah, tapi tidak bisa seperti itu, karena kalau nanti banyak uang yang beredar, itu harga barang akan naik. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Nah, jadi terlalu banyaknya uang beredar itu disebut dengan keadaan inflasi, ya. Efeknya apa? Harga barang naik karena uang banyak ini, ya. Seperti ada tuh di negara Afrika kan, di mana uang malah mau beli saja 1 kilogram beras itu sampai uangnya dia bawa uang tuh 1 kantong begini. Mungkin Ibu yakin kamu sudah pernah lihat ada video seperti itu, ya toh? Ya. Beli ubi saja itu uangnya sampai miliar bawa uang. Kenapa? Karena nilai uang sudah tidak ada. Ya, itu yang disebut dengan keadaan yang inflasi. Oke, mengerti semua ya tentang bank sentral? Itu adalah sejarahnya. Jadi, kemudian ini adalah pengertian bank sentral, ya. Bank sentral itu suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Jadi dia menstabilkan, ya. Makanya tadi ada yang tanya tadi, kenapa tidak dicetak uang banyak-banyak? Kalau dicetak tidak stabil lagi, ya. Nanti harga barang naik, kita belinya sampai miliar, karena uang itu kayak mungkin orang bilang uang sudah uang itu karena sudah terlalu banyak. Nah, kadang kalau kita misalnya mempunyai satu, kayak misalnya kita punya barang, kalau sudah terlalu banyak kita sudah tidak peduli dengan seperti itu, ya toh? Ya.
Itu yang terjadi dalam diri kita. Begitu juga negara. Jadi itulah gunanya diadakanlah bank sentral itu. Dia yang menstabilkan, ya. Karena kalau misalnya kita tidak, kalau nanti bank sentral tidak menstabilkan uang, ya sudah seperti itu, ya. Jadi nanti uang itu sudah tidak ada nilainya. Kita buang-buang mungkin di pinggir jalan, orang biar 1 juta juga orang sudah mau ambil, karena di rumahnya lebih banyak, ya toh? Nah, itu seperti itu. Kemudian tujuannya bank sentral, tujuannya itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tadi Ibu sudah bilang seperti itu ya. Jadi dia memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugasnya ada 3. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kemudian ini ada wewenangnya. Itu yang pertama adalah untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang satu itu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, kemudian mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Kemudian wewenang yang kedua itu adalah terkait dengan kebijakan moneter. Apa saja itu? Menetapkan tingkat diskonto. Tahu diskonto? Diskon. Ya, diskon itu apa? Potong? Nah, itu kalau potongan untuk kita. Jadi kalau kita menabung itu ada potongan toh? Nah, itulah. Itu tidak, bank itu tidak sembarang memberikan potongan misalnya bunga. Itu harus dari bank sentral yang menentukan. Ngerti ya? Nah, kemudian yang kedua itu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Kemudian wewenang yang ketiga itu dalam berkaitan dengan mengatur dan mengawasi bank. Jadi Bank Indonesia itu atau bank sentral itu dia semua yang atur bank-bank yang ada di Indonesia ini. Bank BRI kah, Bank Papua kah, Bank Danamon kah, BNI, Mandiri kah, itu yang atur adalah bank sentral, ya. Perizinannya, terus nanti dananya dikasih juga kalau misalnya dia membutuhkan dana, ya. Terus pokoknya menetapkan aturan untuk membuat suatu bank itu adalah tugasnya dari bank sentral. Terus memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, ya. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang Ibu kasih tugas, kamu bikin kelompok dua-dua, ya. Jadi Ibu kasih tugas saja yang berdekatan. Jadi ini ketemu dengan temannya di samping kanan, yang ini samping kanan, yang ini ke kiri, ya. Oke, silakan kamu bergeser, ya. Silakan temui temannya, kelompoknya. Kamu dengan siapa? Ibu sudah bagi buku toh? Dalam satu kelompok 2 orang ini, kamu buka halaman 179 itu tentang bank sentral, ya. Tadi juga Ibu sudah jelaskan di sini apa wewenangnya, tugasnya, ya. Sudah? Nah, di sini Ibu akan menggunakan metode, perhatiannya di sini, nak. Perhatian di sini, Ibu akan menggunakan metode namanya make and match. Make and match itu adalah kartu berpasangan, ya. Jadi kamu mencari teman yang memegang jawaban atau teman yang memegang soal. Nanti Ibu bagikan. Setelah kamu membaca, kamu lihat, Ibu bagikan yang merah. Coba perhatian sini. Sudah? Ayo, berdekatan dengan temannya. Kelompok. Bikin kelompok 2 orang dulu. Sudah? Ayo. Moses. Kenapa? Ayo, silakan duduk. Nah, ini ada 2 kartu, ya, yang Ibu pegang ini ada 2 kartu. Yang merah nanti kamu tulis pertanyaannya di situ, ya. Yang biru kamu tulis jawaban dari pertanyaan kamu tadi.
Kalau sudah selesai, kumpulkan ke ibu, nanti ibu ajak, kemudian ibu bagi kelompok lagi antara kelompok pertanyaan dan kelompok jawab. Ngerti ya? Oke, ibu bagi. Ingat, yang merah adalah pertanyaannya, ya. Kamu berembuk, lihat yang mana pertanyaan, yang mana jawabannya. Kemudian kumpulkan ke ibu. Di situ, ibu kira buku. Sudah? Hah? Belum? Mana? Yang sudah mengerjakan boleh bawa ke depan. Simpan di sini kertas jawaban, di sini kertas soal. Silakan. Soalnya mana? Jawabannya mana? Ini sudah 4, ini masih 3. Oh, yang ini. Sudah? Ayo. HP-nya jangan disalahgunakan ya. Yang sudah boleh bawa ke depan. Sudah semua? Sudah semua? Masih ada? Moses? Oh iya, tunggu Moses dulu. Udah tulisan dulu. Ada SMS masuk kan? Ada yang menelpon. Jadi pasti temannya telepon temannya, gitu. Nah, ini kenapa Bapak Ibu guru itu tidak mengizinkan kamu bawa HP, ya? Karena selalu disalahgunakan. Makanya kemarin tuh ibu izin di kesiswaan. Nah sekarang sudah bawa HP, ternyata kelihatan di CCTV kalau kamu menggunakannya dengan main game. Ya, di rumah main game, di sekolah lagi main game. Sudah Moses? Belum ya? Yang perempuan sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri. Ayo. Berjejer sebelah sini. Yang perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Ayo berjejer berhadapan. Berdiri. Sudah berjejer. Halo. Bukan selfie sayang. Ayo. Nah. Jadi ini sudah ada 2 kartu yang berbeda warna, yang satu warna merah dan satu warna biru. Nah, warna biru ini adalah jawaban. Ibu akan bagikan, yang perempuan akan dapat jawaban, yang laki-laki akan dapat pertanyaan. Jelas ya? Jelas. Aturan mainnya, kamu cari jawaban yang ada di tangan kamu atau kamu cari pertanyaan yang ada di tangan kamu. Ngerti ya? Oke, ibu bagi satu-satu. Ini.
Ibu kasih waktu 10 menit untuk cari temannya atau pasangannya ya. Jeffrey, jangan bersuara. Siapa tadi? Bukan Jeffrey, siapa? Moses lagi. Ada yang lepas intelijen. Bang intelijen. Ini ada yang bersuara. Sudah, tidak ada begitu. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit atau pokoknya selesai dapat pasangan maju di depan ya. Oke, silakan cari temannya. Nomor 13 sampai. Coba nih, Moses. Dapat pasangan. Lanjut ke depan.
Muhammad Ibrahim Babanyo. Kau pasangannya siapa? Yang sudah duduk, yang sudah duduk. Salah satu menang Bank Indonesia di dalam sama terima kasih. Nah adalah ini jawabannya mana? Ini Salah itu. Salah. Saya beri dia salah ya. Ah, salah. Ah. Salah. Tadi Ibu bilang tulis ini sudah ada jawabannya di dalam sini. Harusnya ditulis. Silakan berdiri. Apanya salah itu? Apanya itu? Ibu, apanya salah? Babanya. Kau. Babanya. Ada lagi. Pasanganmu siapa? Ayo. Apanya salah? Muhammad Ibrahim Babanyo. Muhammad Iqbal. Diam lagi di sini. Saya minta dong digital milik orang. Oke, regulator itu ada aturan ya. Oke, siapa dulu? Nurjania Sri Kamusa Sena. Sudah. Oriza. Oriza. Mas Kalina. Kemudian Pusakawa mana? Pusakawa pasanganmu siapa? Oke, betul dulu jangan. Siapa yang belum? Siapa? Oh, masih ada di belakang. Oh iya. Embrianus Matasi. Fungsi Bank Indonesia adalah membaca dan menulis negara. Oke, silakan. Tadi kesalahannya siapa yang ditulis? Moses. Moses semua. Apa ini tadi? Sudah dengan jawabannya dan Ini jawabannya. Pertanyaan. oh iya, oke. Kita kasih hukuman kah? Iya. Moses maju depan. Apa ini? Apa ini? Ini kamu harus bertanggungjawabkan punya soal jawaban tadi. Nah, iya. Ibu tahu Moses itu penyanyi di sekolah. Dia itu juara kemarin waktu pentas seni itu dia menyanyi solo. Lagunya itu Adelia. Oh Adelia. Suaranya bagus. Karena ibu gurunya ya, guru seninya kemarin. Oke, di sini di depan. Kesepakatan kita kasih apa ini? Hah? Moses, kau menyanyi dulu. Menyanyi lagu apa? Malam kelima. Ayo. Ayo. Satu lagu. Waktu ini waktu. Lagu apa? Kita tanya dia, kamu mau lagu apa? Ayo. Berenang. Ayo, 1, 2, 3. Yang biasa pimpin yang masih. Apa ini? Anjing kalian ini. Ayo.
Ibu yakin kamu sudah tahu apa itu bank sentral, kemudian bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya apa, kemudian tugasnya, terus wewenangnya, fungsinya, semua sudah tahu toh? Nah, dengan itu tadi, kenapa Ibu kasih seperti itu? Itu akan menimbulkan kamu punya kerjasama, ya, antara teman dengan teman, kemudian saling bertukar pikiran. Makanya Ibu kasih metode make and match. Ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu tutup. Semua jelas ya? Jadi pertemuan berikutnya itu akan ada tugas untuk kamu. Nanti kamu buka sebelum pulang ini, kamu buka di halaman 180 di buku cetak itu, kamu tulis pertanyaan yang ada, itu ada tugasnya. Kemudian minggu depan kita presentasi di depan. Nanti Ibu bagi ke dalam 4 kelompok, ya. Jadi setelah ini nanti minggu depan Ibu bagi 3 kelompok, kamu jawab yang ada di buku. Ya, ada pertanyaan yang ada di buku. Masih ya? Oke. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Satu orang yang piket hari ini siapa? Andre maju di depan. Tidak, Taufik. Taufik mana? Taufik Ibu. Ayo maju di depan. Pulang toh? Jangan bau. Taufik. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, Perhatian. baiklah teman-teman, kita berdoa. Menurut agama